Halo, selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Jadi kali ini saya akan menjelaskan ada satu pertanyaan ya dari teman kita mengenai kenapa haid itu bisa sakit. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi teman kita ini menanyakan kenapa haid itu bisa sakit. Karena kalau misalnya dok kita tahu penyebabnya, ya kan? Nanti kita potong di ujung penyebabnya itu apa, berarti kan nanti kita bisa nggak sakit dok. Nah ini sebenarnya pola pikir yang sangat bagus ini baru namanya subscriber saya ya. Tetapi apakah mungkin? Nah di sini saya akan jelaskan. Jadi kalau teman-teman haid itu sakit ya, yang biasa kita sebut dengan nama dysmenorrhea ya, itu adalah suatu perasaan pada saatnya judulnya nyeri pada saat haid ya kan, berarti ada hubungannya dengan haid yang biasanya terjadi pada siklus tertentu ya, yang tiap bulan itu selalu sakit pada saat haid. Di sini ada dua. Yang pertama itu primary, yang mana nyeri ini tidak ditemukan kelainan, yang sebenarnya ya masih ada yang normal-normal saja begitu kan. Tapi ada yang kedua yang mana didasari latar belakang penyakit tertentu. Ya misalnya kalau teman-teman kita ada yang punya adenomyosis, nah mungkin itu bisa terjadi ya. Tetapi sekarang kita bicara tentang yang primary. Nah jadi suatu nyeri ini ya pada saat haid itu sebenarnya sangat tergantung dengan setiap orang ya, beda-beda karena toleransi setiap orang untuk oh ini saya sakit, oh ini saya biasa aja, tetapi memang ada dok nggak enak gitu kan ya, tetapi biasa aja itu memang beda-beda ya, tidak bisa dipastikan begitu kan ya, hanya bisa ya pokoknya sakit sekali sampai nggak bisa kerja, pokoknya ada skornya lah, dia sendiri yang menentukan. Nah jadi kenapa ceritanya bisa sakit? Pada saat di sini sebenarnya teman-teman suatu siklus gitu ya, pada saat setelah ovulasi begitu kan ya. Sebelum ovulasi saya bilang fase 1, kalau setelah ovulasi saya bilang fase sekresi, tapi teman-teman pasti akan lupa, saya sebut dengan fase 2 aja setelah ovulasi. Jadi pada saat ovulasi ini sebenarnya akan terbentuk di dinding rahim itu sendiri ya, suatu asam arachidonat ya. Ini asamnya akan meningkat. Jadi sebenarnya inilah bahan baku yang menjadi prostaglandin, akan diubah begitu. Nah, pada saat nanti sudah mau mendekati dekat-dekat haid ini akan meningkat, ini akan menumpuk. Nah, efeknya ini apa? Jadi prostaglandin ini sebenarnya ujung-ujungnya itu akan membuat ada hubungan dengan kontraksi. Nah, pada saat rahim ini menjadi berkontraksi, ini juga ada efek lagi dari kontraksi ini. Yang pertama itu kontraksi rahim itu akan membuat pembuluh darah itu tertutup. Nah, pada saat tertutup, pembuluh darah, dinding pembuluh darah ini kan nggak punya makanan, akan rusak, akan nekrosis, kan kekurangan oksigen dan akhirnya akan meluruh. Ya, jadi sebenarnya ada dua, barengan dengan kontraksi itu sendiri sekaligus menutup, ini nggak ada aliran darah, akan terjadi peluruhan. Itu di samping itu baru nanti dengan adanya kontraksi ini akan menjadi nyeri. Nah, di sini jadi teman-teman sudah tahu dasarnya sebenarnya itu. Mungkin lebih gampangnya kalau misalnya teman-teman membayangkan setelah lahiran ya. Nah, perdarahan yang sering terjadi pada saat teman-teman sudah melahirkan begitu, itu apa yang paling sering? Itu karena tidak adanya kontraksi, ya kan? Kenapa? Dengan tidak adanya kontraksi itu terjadi pendarahan, itu karena pembuluh darahnya terbuka. Tetapi kalau terjadi kontraksi, pembuluh darah itu akan tertutup. Dan efek sampingnya itu akan sakit, nyeri. Jadi mulas begitu, agak sedikit kalau kontraksi gitu rahim kita akan mulas. Sama halnya ini terjadi juga pada teman-teman yang haid. Pada saat terjadi kontraksi, itu akan terjadi nyeri. Sama, begitu juga dengan yang teman-teman yang keguguran. Ya, cuma bedanya skalanya aja. Kalau melahirkan skalanya ya lebih besar rahimnya, kalau keguguran ya lebih kecil aja gitu. Nah ini sekaligus ya, dari prostaglandin ini ternyata ada di kandungannya di sperma. Pada saat teman-teman kalau senggama lagi hamil ternyata keluar di dalam, perutnya mules-mules, itu karena adanya penyebab ini, adanya prostaglandin. Sama halnya pada saat teman-teman yang saya mau haid itu yang saya bilang. Nah, karena hal inilah pada saat teman-teman hamil, sebaiknya teman-teman ya kalau bersenggama itu ya keluarnya di luar. Boleh teman-teman bersenggama, tetapi ya bagusnya pada saat mengeluarkan sperma ini di luar.
dengan logika semacam ini, pada saat teman-teman yang sudah mau mendekati HPL-nya ataupun sudah saatnya lahiran tapi belum ada mules-mules, banyak kan teman-teman disuruh senggama aja. Nah, tetapi ya mesti ingat, kalau senggama keluarnya di dalam, biar bisa terjadi mules-mulesnya itu, karena adanya yang tadi saya bilang, prostaglandin yang ada pada sperma, ya kan? Kalau senggama tapi keluarnya di luar juga, ya sama aja, ya kan? Nah, sekarang kita balik lagi dengan logika teman kita yang bertanya, dok, kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa memotong supaya haid tapi nggak sakit. Tetapi sayangnya ini tidak bisa, ya, karena pada saat ini merupakan satu kesatuan. Pada saat teman-teman, maksudnya kan mau haid di ujungnya aja, haid nih di ujungnya aja, tapi gue mau haid, penyebabnya apa, disitulah dikasih obat jadi nggak sakit, misalnya begitu. Itu nggak bisa, karena suatu siklus itu berhubungan dengan dari awalnya, apa teman-teman ada ovulasi. Nah, pada saat ovulasi inilah yang tadi saya bilang tadi, itu sudah bahan-bahan untuk menjadi prostaglandin itu sudah ada, ya, dan itu akan membuat nanti akan menjadi kontraksi dan nyeri, dan ini sebenarnya primary dari kontraksi itu sendiri, ya. Nah, yang paling memungkinkan adalah kalau misalnya teman-teman tidak mau untuk haid. Nah, banyak di sini teman-teman menggunakan KB yang kita sebut dengan apa, progesteron aja, misalnya KB suntik. Nah, pada saat teman-teman KB suntik, ya, itu teman-teman tidak akan ada haid. Di situ teman-teman tidak ada yang namanya nyeri haid. Yang ada hanya mungkin efek sampingnya, flek-flek. Atau bahkan misalnya banyak sekali di sini yang memang ya kasihan juga ya, beberapa saya menemukan saking ngerinya haid karena memang ada latar belakangnya penyakitnya, mungkin adenomiosis atau apa, meskipun belum punya anak, mereka itu sampai rela mengangkat rahimnya karena tidak sanggup menahan haid yang sakit sekali. Tetapi ya semoga di sini teman-teman semua nggak sampai ke sana lah ya. Teman-teman masih bisa hamil. Jadi untuk teman-teman yang masih haidnya masih bisa ditahan, cukup beruntung ya. Nah, semoga di sini teman-teman bisa jelas. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.